Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap pembawakan Melayu. Anggota kami dari saya sendiri, lalu Leona, Okvis, Antonio, William, Zoli, dan Ida. Yang pertama, bab 1 latar belakang. Gambaran usaha Rumah Makan Melayu merupakan sebuah usaha di bidang kuliner yang berlokasi di Ruko Istana Batu Merah No. 8 depan RSUD Embung Fatimah yang sudah berdiri sejak 2019. Rumah Makan Melayu menjual nasi campur, ayam penyet, selimut telur, udang tumis, belacan, soto ayam, sop ayam, dan lain-lain. Rumah Makan Melayu menawarkan varian makanan dengan harga yang cukup terjangkau, yakni mulai dari 12.000. Pilihan makanan yang cukup banyak membuat siapa yang menjadi lebih mudah untuk memilih makanan apa yang ingin diberi sesuai dengan selera. Yang selanjutnya, visi usaha menjadi sebuah tempat makan atau salah satu kuliner yang populer bagi setiap kalangan. Yang selanjutnya, misi usaha membuka cabang Rumah Makan Melayu di beberapa kawasan agar mudah terjangkau oleh setiap orang, menawarkan harga yang cukup terjangkau sehingga setiap orang bisa menikmatinya dengan mudah. Selanjutnya, strategi. Yang pertama, menargetkan segmentasi kuliner bagi setiap kalangan. Yang kedua, segmentasi harga bagi setiap kalangan. Yang ketiga, membuka outlet pada tempat yang terbilang cukup ramai. Omset hasil penjualan dari Rumah Makan Melayu ini dalam sehari bisa mencapai sekitar Rp800.000. Penghasilan kotor dalam sebulan sekitar Rp24 juta. Dari penghasilan tersebut digunakan untuk memberi gaji 2 karyawan dalam sebulan sekitar Rp4.200.000. Untuk gaji karyawan per tiap bulan sudah tetap, namun untuk gaji karyawan yang dibayarkan tiap hari belum tentu tetap. Pembayaran gaji berdasarkan omset tiap harinya. Yang terpenting adalah semua terbagi dan sama-sama menguntungkan. Bab 2, kajian teori. Yang pertama adalah media tools for business, yaitu Rumah Makan Melayu saat ini belum melakukan promosi apapun pada media sosial. Lalu income and social class. Konsumen dari Rumah Makan Melayu rata-rata memiliki pendapatan di atas rata-rata dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu kita masuk ke global business. Global business adalah, menurut pengertian dari beberapa ahli, salah satunya Rachman and Hodges, bisnis internasional adalah ilmu yang mempelajari transaksi yang terjadi melintasi negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Lalu, pada bisnis internasional ada absolute and comparative advantage. Absolute advantage adalah kapasitas untuk menghasilkan produk yang spesifik dengan lebih efisien dibanding negara lain. Comparative advantage adalah kapasitas untuk menghasilkan produk yang spesifik dengan lebih efisien dibanding produk lain. Lalu ada exporting and importing. Exporting adalah merupakan kegiatan mengirim bahan baku atau produk kepada negara lain. Importing merupakan kegiatan membeli bahan baku atau produk dari negara lain dan membawa serta menggunakan kembali di negara sendiri. Lalu ada metode untuk memasuki international business. Yang pertama adalah licensing. Licensing adalah seperti perjanjian kontrak di mana sebuah perusahaan mengizinkan pihak lain untuk memasarkan produk. Lalu ada exporting. Exporting itu juga dapat membuat produk negara asalnya lalu mengekspornya agar dijual di pasar luar negeri. Lalu ada joint venturing dan trading companies. Lalu kita masuk ke business ownership. Yang pertama adalah sole proprietorship, yaitu bisnis yang dikelola atau dijalankan oleh satu orang. Keuntungan dari sole proprietorship ini adalah mudah untuk dimulai, tapi mudah juga untuk ditutup. Ada kebanggaan kalau di pemilik. Lalu kekurangannya adalah kewajiban yang harus dipegang dan kekurangan uang. Lalu ada partnership. Partnership adalah kesatuan dari 2 orang atau lebih yang bertindak sebagai pemilik bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Yang
pertama, keuntungan yang partnership, kemudahan dan mengenai ketersediaan modal kredit. Tetapi juga ada kekurangannya, yaitu kewajiban yang dipegang dan manajemen yang tidak disetujui. Lalu ada corporation. Corporation adalah orang buatan yang dibuat oleh hukum dengan sebagian besar hak hukum orang suruhan, termasuk hak untuk memulai dan menjalankan bisnis, membeli atau menjual properti, menuntut atau tuntut, dan membuat kontrak yang mengikat. Lalu ada media tools for business. Perusahaan menggunakan sosial media karena memungkinkan untuk pertama, terhubung dengan konsumen dan orang yang ikut andil dalam perusahaan, menyediakan sarana untuk pelayanan pelanggan. Yang kedua, mencapai tujuan bisnis melalui media sosial, yaitu menciptakan komunitas di media sosial, menarikkan konsumen, menciptakan pemasaran di media sosial. Lalu kita masuk ke bisnis etik. Menurut beberapa ahli, bisnis etik adalah etika bisnis atau suatu ilmu yang berhubungan dengan tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Lalu di etika bisnis adalah etika ISUS. Yang pertama ada keadilan dan kejujuran, hubungan organisasi, konflik kepentingan, dan komunikasi. Lalu ada faktor affecting ethical behavior. Yang pertama adalah faktor individu seperti tujuan pribadi, faktor sosial, norma budaya, peluang dan kesempatan yang ada. Kajian teori terbagi atas grup and sosial. Yang pertama ada grup. Social identity theory beropini bahwa setiap orang masing-masing dari diri kita mempunyai diri sendiri yang berhubungan dengan kelompok. Ketertarikan ini sangat penting saat kita berpikir bahwa diri kita bukan hanya aku, namun juga kita. Selanjutnya ada social power, sebuah kapasitas untuk mengubah sebuah aksi terhadap orang lain. Social power terbagi menjadi 3. Yang pertama, referent power. Jika seseorang mengagumi kualitas dari sebuah orang atau grup, ia mencoba untuk meniru perilaku yang bersangkutan, misalnya pilihan baju, mobil, atau kegiatan bersantai lainnya. Yang kedua ada information power. Seseorang mempunyai information power sederhananya karena ia mengetahui sesuatu yang ingin diketahui orang lain. Yang ketiga ada legitimate power. Terkadang kita menyampaikan kekuasaan sesuai kesepakatan sosial seperti wewenang yang kita berikan kepada petugas polisi, tentara, bahkan profesor. Yang keempat, expert power. Expert power adalah kekuatan yang dimiliki oleh para ahli. Yang kelima, reward power. Reward power adalah semua orang atau kelompok dalam sejarah artian untuk memberikan penguatan positif disebut memiliki reward power. Yang keenam, coercive power. Coercive power, kita mengakibatkan coercive power di saat kita mempengaruhi seseorang karena intimidasi atau sosial. Selanjutnya, social media. Social media yang pertama, online social network and learning community. Yang pertama adalah standard of behavior, sebuah peraturan yang menspesifikasikan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anggota dalam situs. Lalu, member contribution. Proporsi dari pengguna yang sehat adalah perlunya berkontribusi terhadap konten. Lalu, degree of connectedness. Kelompok yang kuat bersifat kohesif ini berarti para anggota terintegrasi lebih kuat bersama mereka dan memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap terhubung. Lalu, network effects. Kualitas sebuah situs berkembang dengan sama saat angka pengguna juga berkembang. Income and social class. Yang pertama yaitu ada discretionary income, yaitu uang yang tersedia untuk kebutuhan rumah tangga dan di atas melebihi apa yang dibutuhkan untuk memiliki standar hidup yang nyaman. Yang kedua itu ada consumer confidence. Ekspektasi kita tentang masa depan mempengaruhi beberapa pengeluaran kita di saat ini, dan keputusan individu ditambahkan untuk mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan tingkat penghematan secara keseluruhan dipengaruhi oleh satu, pribadi masing-masing konsumen, pesimis atau optimis tentang keadaan pribadi mereka. Yang kedua, hiburan dunia. Yang ketiga, perbedaan budaya. Lanjutnya yaitu ada social class. Di sini ada urutan kekuasaan universal.
dominasi misi hierarki setiap individu dalam hierarki patuh kepada mereka yang lebih tinggi, dan hal ini dominan kepada mereka yang di bawah hierarki. Yang kedua, ada kelas sosial mempengaruhi akses ke sumber daya. Marx percaya bahwa posisi seseorang di masyarakat berdasarkan suatu hubungan yang saling membutuhkan. Weber percaya bahwa tingkatan seseorang berdasarkan pada martabat kekuatan dan kekayaan. Yang ketiga, ada kelas sosial mempengaruhi selera dan gaya hidup. Sosial kelas itu yaitu keseluruhan ranking seseorang di sebuah masyarakat. Sedangkan homogami yaitu kecenderungan untuk berpasangan dengan yang memiliki kelas sosial yang sama. Kultur. 1. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kepribadian masyarakat. Hal itu membentuk identitas kita sebagai individual, mencakup nilai, etika, dan objek material yang dihasilkan oleh anggota masyarakat. 2. Konsumsi yang suci dan duniawi. Konsumsi suci melibatkan objek dan aktivitas yang diatur jauh dari kehidupan normal, diperlakukan dengan hormat dan kagum. 3. Konsumsi duniawi melibatkan objek dan aktivitas yang biasa dan tidak khusus. Subkultur. 1. Subkultur, mikrokultur, dan consumer identity. Gaya kehidupan konsumen dipengaruhi oleh sekelompok grup bersama dengan kehidupan sosial di masyarakat. Subkultur seperti umur, ras, dan tempat tinggal. Mikrokultur membagikan identifikasi yang kuat dengan bentuk kegiatan atau seni. Memiliki keunikan sendiri terhadap norma, bahasa, dan produk. 2. Etnik dan rasial subkultur. Kelompok yang melestarikan budaya tersendiri dari konsumen yang juga memiliki ikatan budaya atau genetik yang sama, di mana anggotanya maupun orang lain mengenalinya sebagai kategori yang berbeda. Metode penelitian. Model pengembangan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau yang dikenal dengan risk and development. Menurut Sugiono, penelitian dan pengembangan ini ialah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan penelitian langsung ke objek yang dituju. Objek dari penelitian ini adalah rumah makan Melayu yang beralamat di Komplek Ruko Istana Batu Merah Blok A nomor 13 Jalan Pertiwi, Batu Aji, Batam. Tepatnya berada di depan Rumah Sakit Embung Fatimah. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Untuk melakukan penelitian ini diperlukan data yang benar dan relevan tanpa ada manipulasi. Data guna untuk keberhasilan penelitian. Oleh karena itu, pentingnya data yang sangat akurat dan dapat dipercayai, maka kami mengumpulkan data dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada observasi, yang kedua kuesioner, dan ketiga itu ada dokumen. Observasi, teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Jadi beberapa anggota kelompok langsung menuju ke tempat rumah makan Melayu untuk melihat-lihat rumah makan tersebut dan melakukan pendataan. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Metode kuesioner ini kami lakukan secara online karena dengan kami sebarkan melalui link Google Form akan mempermudahkan kami baik dari segi waktu dan pendataan. Jadi ketika beberapa anggota kelompok kami langsung berada di rumah makan Melayu, mereka membagikan link kuesioner tersebut kepada customer yang sedang makan di rumah makan Melayu tersebut. Selanjutnya ada dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Teknik pengumpulan data dengan cara
Dengan cara menganalisis dokumen-dokumen dapat berbentuk gambar. Jadwal kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini kami lakukan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Pada tanggal 20 Desember 2021, beberapa anggota kelompok langsung turun ke lokasi UMKM yang beralamat di Batu Haji. Jumlah responden. Dalam melakukan penelitian terhadap Rumah Makan Melayu, kami telah menerima data yang sudah isi oleh para konsumen. Dari data tersebut, kami menerima sebanyak 34 responden. Dengan hasil 34 data tersebut, kami akan mengelola data tersebut. Daftar pertanyaan. Nah, yang pertama itu usia, kedua pekerjaan, ketiga pendapatan, keempat harga yang ditawarkan, kelima bagaimana pelayanan yang dilakukan Rumah Makan Melayu, keenam apakah Rumah Makan Melayu perlu dipromosikan melalui sosial media, yang ketujuh bagaimana suasana Rumah Makan Melayu, yang ke-8 seberapa sering Anda mengunjungi Rumah Makan Melayu, yang terakhir apakah menurut Anda makanan yang dihasilkan Rumah Makan Melayu memiliki cita rasa yang khas? Pengembangan yang akan dilakukan, ya, yang pertama itu kan kita harus menyediakan produk dengan harga yang terjangkau supaya para konsumen selalu selalu membeli makanan yang kita buat karena kan lebih murah dan terjangkau. Terus yang kedua, mengembangkan Rumah Makan Melayu agar dikenal oleh lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan, keinginan, dan serta kepuasan konsumen. Perencanaan. Yang pertama, mengembangkan promosi dan iklan yang menarik. Yang kedua, menetapkan standar internasional. Yang ketiga, menciptakan kualitas makan yang lebih kreatif dan bervariasi. Yang keempat, menjalankan program sustainability. Yang kelima, menambah cabang lain bahkan di luar Indonesia. Yang keenam, mengumpulkan feedback dari pelanggan mengenai kualitas makanan. Hasil analisis. Analisis dampak penerapan strategi. Produk adalah penggabungan dari produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada target pasarnya. Rumah Makan Melayu menyediakan makanan yang relatif sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Price adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen dari produk yang diperoleh. Harga yang harus dibayar oleh konsumen Rumah Makan Melayu cukup relevan dan terjangkau. Place adalah di mana produk tersedia untuk konsumen. Tempat yang disediakan oleh Rumah Makan Melayu cukup nyaman untuk didatangi oleh konsumen. Promotion adalah aktivitas menjelaskan sebuah produk dan merayu konsumen untuk membeli produk tersebut. Dalam hal promosi, Rumah Makan Melayu menggunakan aplikasi GoFood untuk mengenalkan produknya dan mendistribusikan produknya lebih luas. Kedua, analisa peluang bisnis. Dalam analisa kali ini, kami telah mensurvei bahwa peluang bisnis yang direncanakan antara lain adalah 1. Merencanakan untuk melakukan promosi, 2. Menghitung anggaran dana, 3. Menentukan target pasar, 4. Menganalisis SWOT, 5. Meminta kritik dan saran dari pelanggan. Ketiga, analisa jenis kepemilikan. Dalam analisa kali ini kami telah mensurvei bahwa jenis kepemilikannya berupa perseorangan, di mana bisnis ini hanya dimiliki oleh seorang pemilik. 4. Menentukan metode bisnis. Dalam analisa kali ini telah kami tentukan dengan metode bisnis tersebut. Pertama, memperhatikan kualitas. Kedua, mengenali target pasar. Ketiga, strategi dan promosinya lebih efektif. Rancang penggunaan atau pemanfaatan media tools. Berdasarkan hasil survei pada Google Formulir, bahwa konsumen lebih mendukung UMKM untuk dipromosikan pada media sosial. Juga konsumen UMKM kebanyakan menggunakan aplikasi Instagram, sehingga rancangan kami adalah membuat akun media sosial untuk UMKM Rumah Makan Melayu dan memposting hal yang berkaitan dengan Rumah Makan Melayu. Selanjutnya ada membuat program CSR sederhana, yaitu program yang dapat kami usulkan adalah memilah sampah yang akan dibuang sesederhananya sampah organik
dan anorganik. Sisa sayur yang sudah dipotong dapat diberikan kepada petani atau peternak untuk diolah menjadi pupuk atau kompos, dan juga sampah plastik atau botol dapat diberikan kepada bank sampah untuk diolah. Hasil oleh data demografi responden. Di sini yaitu ada 34 orang atau 34 jawaban. Yang pertama itu kita ada sosial media. Distribusi responden penelitian ini ditinjau dari sosial media responden adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat sendiri di tabelnya ya, yang ada di PPT. Yang kedua yaitu ada usia. Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari usia respondennya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya kita ada pekerjaan. Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari pekerjaan respondennya adalah sebagai berikut. Yang keempat ada pendapatan. Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari pendapatannya, respondennya adalah sebagai berikut. Yang kelima itu ada harga. Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari harga, respondennya adalah sebagai berikut. Yang keenam ada pelayanan. Yang ketujuh kita ada promosi media sosial, promosi ya bisa dibilang. Yang kedelapan kita ada lokasi. Yang kesembilan kita ada seberapa sering Anda mengunjungi rumah makan Melayu. Dan 10 kita ada apakah menurut Anda makanan yang dihasilkan rumah makan Melayu memiliki cita rasa yang khas. Oke, jadi ini selanjutnya foto hasil survei kami di rumah makan Melayu. Bab 5, kesimpulan dan saran. Dari penelitian dan survei yang telah kelompok kami lakukan mengenai kepuasan konsumen terhadap rumah makan Melayu yang terletak di Ruko Istana, Batu Merah, nomor 8, depan RSUD Embung Fatimah, khususnya bagi konsumen yang menyantap hidangan pilihan sesuai dengan selera masing-masing dari sekian banyak menu yang ditawarkan, didapatkan bahwa banyak konsumen yang sangat merasa puas dengan semua pelayanan yang diberikan oleh rumah makan Melayu. Dan dari analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa rumah makan Melayu sangat digemari oleh konsumen yang berusia 18-30 tahun, dan juga bagi para konsumen pelayanan rasa tempat yang sangat memuaskan, nyaman, dan makanan yang memiliki cita rasa yang khas dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu konsumen sangat senang apabila mengunjungi dan menyantap hidangan di rumah makan Melayu. Lalu selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Dari hasil analisa, maka untuk bisa bersaing, merebut, dan bahkan mempertahankan konsumen atau pangsa pasar di dalam rumah makan Melayu, dapat disarankan antara lain hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, membuat strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mencegah penurunan penjualannya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Misalnya dengan gencar dalam melakukan promosi dan memberikan bonus atau diskon terhadap pembelian, atau dengan menambah atau memperbanyak varian jenis menu makanan baru sesuai dengan rasa makanan khas yang disukai di daerah tempat berjualan agar konsumen lebih tertarik. Lalu yang kedua yaitu hendaknya rumah makan Melayu mempertahankan kualitas dan menu-menu makanan saat ini yang akan disajikan, dan jika memungkinkan hendaknya meningkatkan kualitas makanan-makanan yang akan disajikan sehingga konsumen akan merasa puas atau bahkan sangat puas terhadap kualitas dari menu-menu makanan rumah makan Melayu, dan lebih bersedia untuk mengajak orang lain untuk menikmati dan menyantap hidangan yang diberikan rumah makan Melayu sehingga pangsa pasar dapat bertambah. Lalu yang ketiga yaitu membuat iklan di Instagram atau di platform sosial media lainnya, karena zaman sekarang semua orang dengan mudah bisa mengakses sosial media. Jadi jika membuat iklan di sosial media bisa mencakup ke semua pengguna dan melihat iklan tersebut dan mungkin saja berminat dan ingin mengunjungi atau membeli makanan di rumah makan Melayu. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.